Hai sahabat muda milenial di mana saja kalian berada dan apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Iqbal dengan quotes hari ini. Di dunia nyata jarang masak, di dunia maya malah sering bagikan resep makanan. Iya. Oke, kali ini saya akan bertanya pada Google Gemini AI untuk mencari tahu penyebab jamur mata kodok pada tanaman hidroponik dan cara mengatasinya. Oke, langsung saja silahkan disimak. Nah, sahabat, langsung saja kita ketik perintahnya. Jamur. Oke, sangat cepat responnya. Penyakit jamur mata kodok pada tanaman selada hidroponik umumnya disebabkan oleh jamur Cercospora lactusae sativai atau kadang disebut juga dengan Cercospora sp. Nah, jamur ini mengakibatkan kerusakan pada daun selada yang pada akhirnya dapat menurunkan produksi dan pendapatan petani. Oke, faktor utamanya adalah 1. Kelembapan tinggi. Ini adalah faktor paling penting. Jika daun selada terlalu banyak terpapar air dan kelembapan tinggi bertahan lebih dari 7-8 jam. Kondisi ini sangat ideal bagi jamur Cercospora untuk tumbuh dan berkembang. Untuk lebih gampang kita sebut saja mata kodok ya, untuk jamur yang sering melanda atau menyerang tanaman sayuran hidroponik di kebun kita. Sistem hidroponik terutama dalam greenhouse yang tertutup seringkali memiliki kelembapan yang tinggi. Jadi pertama karena kelembapan udara yang sangat tinggi. Yang kedua, sirkulasi udara buruk. Kurangnya sirkulasi udara di sekitar tanaman membuat kelembapan di permukaan daun sulit menguap, menciptakan lingkungan yang lembab dan disukai jamur. Jarak tanaman yang terlalu rapat juga dapat menghambat sirkulasi udara. Ketiga, suhu hangat. Jamur mata kodok cenderung berkembang biak dengan baik pada suhu yang hangat. 4. Kontaminasi patogen, yaitu air tanda nutrisi. Air pada sistem hidroponik, yaitu tanda nutrisi, dapat terkontaminasi oleh patogen jamur. Kedua adalah gulma. Keberadaan gulma di sekitar area kebun dapat menjadi inang bagi jamur mata kodok Cercospora sp dan membantu penyebarannya. Oke, kalau kalian punya kebun yang banyak rumputnya, itu segera dicabut, dibersihkan. Penyebaran melalui angin, serangga atau alat pertanian. Spora jamur dapat menyebar secara tidak sengaja melalui angin, serangga, manusia, atau alat-alat pertanian yang tidak steril. Kelima, sanitasi yang buruk. Pengelolaan kebun yang kurang baik, termasuk tidak tertibnya SOP kebun, dapat menyebabkan penyebaran jamur. Daun yang sudah terinfeksi jika tidak segera dibuang dapat menularkan ke tanaman lain. Inilah bahayanya salah satu jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman kalian. Termasuk saya juga pernah. Bahwa penyebarannya itu sangat cepat. Kalau sudah satu yang kena, akan menyebabkan tanaman lain yang berdekatan juga akan terkena. Apalagi kalau kita berhidroponik dengan menggunakan sistem satu tandon, itu sangat cepat. 6. Kondisi tanaman yang lemah. Tanaman yang stres atau kurang nutrisi mungkin lebih rentan terhadap serangan penyakit. Nah, ini juga yang sering dilalaikan oleh kita dari beberapa juga pertanyaan di kolom komentar. Karena kalau terlambat mengganti air nutrisi, juga menambah air nutrisi, itu kadang-kadang juga tanaman tidak mendapatkan nutrisi secara optimal sehingga mudah terserang penyakit mata kodok karena kondisi tanaman yang lemah. Ciri-ciri selada yang terkena jamur mata kodok: munculnya bercak coklat kehitaman berbentuk bulat pada daun selada, biasanya berukuran lebih dari 0,5 cm. Pusat bercak biasanya berwarna pucat sampai putih dengan teping berwarna lebih tua. Pada serangan yang parah, daun selada dapat mati dan gugur.
Untuk mencegah dan mengatasi jamur mata kodok, penting untuk menjaga kebersihan lingkungan tanaman, mengatur jarak tanam, memastikan sirkulasi udara yang baik, dan memantau kelembapan. Nah sahabat, kadang-kadang memang ketika sudah terkena jamur mata kodok ini, banyak daun yang kita buang menghasilkan produksi panen itu menurun, bahkan kadang-kadang sampai gagal panen. Nah, oleh sebab itu mari kita bertanya kembali untuk langkah pencegahan dan langkah untuk mengatasi mata kodok. Pestisida nabati. Buatkan racikan pestisida nabati untuk mengatasi mata kodok. Oke, racikan ini umumnya memiliki sifat fungisida, yaitu anti jamur yang berasal dari bahan alami. Pestisida nabati memiliki efektivitas yang bervariasi tergantung tingkat keparahan serangan dan konsistensi aplikasi. Untuk kasus serangan parah, mungkin diperlukan aplikasi lebih sering atau tindakan lain. Selalu lakukan uji coba pada beberapa tanaman terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke seluruh kebun. Nah, ini rekomendasinya, racikan pestisida nabati untuk mata kodok. 1. Racikan bawang putih dan daun sirih. Oke. Bawang putih mengandung senyawa alisin yang bersifat anti jamur dan antibakteri. Daun sirih juga memiliki sifat antiseptik dan anti jamur. Mantap, berarti bawang putih dan daun sirih. Ini bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di lingkungan kita sehari-hari ya sahabat. Bahan-bahan 50 gram bawang putih, sekitar 10-15 siung, kupas dan memarkan. 20-30 lembar daun sirih hijau, dicuci bersih. Kemudian 1 liter air bersih, 1 sendok makan sabun cuci piring biodegradable opsional sebagai perekat. Alat: blender atau cobek, saringan kain halus atau saringan teh, botol semprot. Cara membuat: haluskan bahan, blender bawang putih dan daun sirih dekat. Blender bawang putih dan daun sirih dengan sedikit air hingga benar-benar halus. Jika tidak ada blender, Anda bisa menumbuknya sampai lumat dan menambahkan sedikit air. Saring: tuang campuran yang sudah dihaluskan ke dalam saringan kain halus atau saringan teh. Peras kuat-kuat untuk mendapatkan ekstraknya, lalu buang ampasnya. 3. Encerkan: campurkan ekstrak yang sudah disaring dengan sisa air bersih hingga total volume 1 liter. 4. Tambahkan perekat. Tambahkan perekat opsional. Jika menggunakan sabun cuci piring, campurkan 1 sendok makan ke dalam larutan dan aduk rata. Ini membantu larutan menempel lebih baik pada daun. Yang kelima, siap digunakan. Masukkan larutan ke dalam botol semprot. Oke, ya ini langsung siap digunakan ya, tanpa harus difermentasi terlebih dahulu. Kedua, racikan lengkuas dan serai. Lengkuas Alpinia galanga mengandung senyawa fenolik yang bersifat anti jamur. Serai Symphobogon citratus juga memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Bahan-bahan: 50 gram rimpang lengkuas, memarkan atau iris tipis. 3-4 batang serai, memarkan bagian putihnya. 1 liter air bersih. 1 sendok makan sabun cuci piring. Alat panci, saringan kain halus, botol semprot. Cara membuat: rebus bahan. Masukkan lengkuas dan serai yang sudah dimemarkan ke dalam panci berisi 1 liter air. Didihkan, rebus campuran hingga mendidih dan biarkan mendidih perlahan selama 15-20 menit.
Ini akan membantu mengekstrak senyawa aktif. 3. Dinginkan, biarkan larutan dingin sepenuhnya. 4. Saring. Saring larutan menggunakan saringan kain halus untuk memisahkan ampasnya. 5. Tambahkan perekat. 6. Siap digunakan. Nah, cara aplikasi untuk kedua racikan di atas. Semprotkan pestisida nabati pada sore hari setelah matahari tidak terlalu terik atau pagi hari sebelum matahari terlalu panas. Ini untuk menghindari fotosintesis ya. Fitotoksisitas, keracunan tanaman akibat panas dan pestisida. Nah, ini perlu diingat sahabat-sahabat. Jadi untuk semprot di pagi hari itu kalau bisa di pukul 6 sampai 7 hari. Jangan sampai matahari terlalu panas. Dan di sore hari antara jam 5 sampai jam 6. Yang kedua, fokuskan pada daun. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan daun, terutama bagian bawah daun di mana jamur sering berkembang. Pastikan seluruh bagian tanaman tersemprot dengan baik. Ketiga, frekuensi. Untuk pencegahan, lakukan penyemprotan 1-2 kali seminggu. Untuk pengobatan, jika sudah ada serangan, semprotkan setiap 2-3 hari sekali hingga gejala berkurang atau hilang. Setelah itu kembali ke frekuensi pencegahan. Keempat, durasi penyimpanan. Pestisida nabati ini sebaiknya segera digunakan setelah dibuat. Jika ada sisa, simpan di tempat sejuk dan gelap. Namun usahakan tidak lebih dari 2-3 hari karena efektivitasnya bisa menurun. Oke, tips tambahan untuk mengatasi jamur mata kodok. Sanitasi. Buang segera daun-daun yang terinfeksi dan jauhkan dari area tanam. Bersihkan area tanam dari sisa-sisa tanaman atau gulma. Kemudian, sirkulasi udara. Pastikan jarak tanam tidak terlalu rapat. Jika menggunakan greenhouse, buka ventilasi untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan. Gunakan kipas angin jika diperlukan. Kemudian kelembapan, usahakan agar daun tidak basah terlalu lama. Jika menggunakan sistem irigasi atas, atur jadwal penyiraman agar daun punya waktu mengering. Kemudian nutrisi seimbang. Berikan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk tanaman agar memiliki daya tahan alami yang kuat. Kemudian rotasi tanaman. Meskipun sulit dalam hidroponik, jika memungkinkan lakukan rotasi jenis tanaman yang memutus siklus hidup patogen. Semoga racikan pestisida nabati ini bermanfaat untuk mengatasi jamur mata kodok pada selada hidroponik Anda. Nah sahabat, saya kira sudah jelas dengan memanfaatkan informasi dari kecerdasan buatan Google Gemini 2.5 Flash ini, semoga menjadi referensi bagi kalian semua. Oleh sebab itu, untuk menambah perbendaharaan kita, nanti saya juga akan membuat video tutorial cara membuat racikan pestisida nabati ini berdasarkan rekomendasi yang sudah diberikan. Untuk itu, tetap stay di channel ini dengan mengklik like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan informasi terkini ketika saya membuat video terbaru. Dan untuk itu jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita bangun percakapan yang positif untuk saling mendukung, menjaga komunikasi untuk hidroponik yang lebih baik. Salam sukses untuk kalian semua. See you on next time.